Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang bagaimana cara kita menghentikan perdarahan yang aktif, yang deras dari sebuah luka. Kita tahu bahwa luka ini ada banyak. Contoh saja luka benda tajam. Ada bekas sayatan dari silet atau sayatan dari pisau ya saat masak, atau juga ada sayatan oleh golok ya, ada orang lain yang menyayat. Ada juga ketidaksengajaan. Contoh ada pecahan kaca dan terinjak, saat dicabut pecahan kacanya, darahnya mengalir banyak. Atau juga ada kecelakaan di jalanan ya, di lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas. Ada perdarahan dan terlihat ada lukanya. Nah, ini bagaimana cara untuk menghentikan perdarahannya? Hal pertama adalah apabila bagian lukanya kotor, maka bersihkan dahulu. Contoh di jalanan, hanya ada air kemasan. Nah, boleh pakai air kemasan, bersihkan. Sambil kita lihat di bagian mana lukanya, apabila sudah jelas ya, lukanya contoh di bagian lengan, kita bisa lakukan penekanan langsung dengan menggunakan kasa kalau ada kasa. Kalau tidak ada kasa, boleh pakai kain yang ada di tempat. Tekan dengan cukup kuat, jangan diberikan benda apapun pada lukanya. Contoh tadi itu ada kejadian kecelakaan lalu lintas, di situ ada banyak oli, ada minyak rem, dioleskanlah ke bagian luka. Nah, ini hanya akan memperparah keadaan, mempersulit penyembuhan. Jadi hal-hal seperti itu udah jangan lagi untuk dilakukan, karena ya banyak sekali kejadian-kejadian saat pasien dibawa ke IGD ternyata oleh pengantarnya sudah diberikan atau dioleskan oli ataupun minyak rem di bagian lukanya. Lalu setelah ditekan, kita posisikan daerah yang mengalami perdarahan tersebut lebih tinggi daripada jantung. Contoh bagian lengannya ada perdarahan tadi ya, sudah diberikan penekanan, diposisikan lebih tinggi daripada jantung. Kita tahu bahwa jantung itu di dada bagian kiri. Kita angkat bagian tangannya sambil ditekan. Sampai kapan ditekannya? Sampai ada bantuan medis yang datang. Kalau tidak ada, cek aja bagian lukanya, apakah perdarahannya masih aktif, masih deras keluar darahnya. Kalau sudah tidak mengeluarkan darah lagi, maka bisa dibawa ke vaskes terdekat untuk tindak lanjutnya. Kenapa kita harus tahu penanganan awal pada perdarahan atau bagaimana cara kita menghentikan perdarahan ini? Karena perdarahan yang banyak dan tidak segera diatasi itu dapat menyebabkan seorang kehabisan darah. Kalau sudah kehabisan darah, maka bisa mengakibatkan kematian. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.